belajar tentang pendidikan Pancasila bab 3. Kira-kira tujuan pembelajaran atau Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah lagi. Assalamualaikum, Bu Minta, sehat hari ini, Bu? Hari ini kita melaksanakan pembelajaran. Hari ini pelajaran apa, Bu? Hari ini anak-anak akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Kira-kira tujuan dari pembelajaran bab 3 ini apa? Tujuannya adalah 2 poin. Yang pertama untuk keberagaman yang ada di Indonesia, dan yang kedua tentang cara melestarikan kebudayaan. Untuk keragaman di Indonesia dan cara melestarikan kebudayaan. Terima kasih, Bu. Terus untuk area pengembangan yang sudah dicapai apa kira-kira? Karena tentang kebudayaan, maka area yang dicapai adalah sumber belajar dan keefektifan pembelajaran dalam KPM. Kiranya Bu Ida ingin setiap pembelajaran itu berhasil, sukses, sehingga apa yang kita sampaikan sampai kepada peserta didik kita. Kira-kira apa strategi Bu Ida yang dilakukan sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai? Untuk itu, saya akan menerapkan strategi pembelajaran berupa model cara pembelajaran itu supaya anak-anak aktif, menyenangkan, dan materi tujuan pembelajaran tersebut sampai kepada anak. Terima kasih, Bu Ida. Semoga sukses para peserta semua. Terima kasih. Mohon dilanjutkan untuk proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pengen jeng baca-baca? Sumenjeng, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu seperti biasa, yaitu membaca doa bersama yang sudah dipimpin oleh pemimpin doa ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Semangat. Sudah sarapan? Sudah ada yang belum. Anak-anak jangan lupa sarapan ya, supaya anak-anak belajar bisa efektif, bisa semangat, bisa penuh keceriaan. Oke anak-anak. Nah, sebelum mulai mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, 1, 2, 3, jalan. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, dari lagu itu anak-anak bisa mengambil makna apa yang terkandung di dalamnya. Ada yang tahu? Dalam lagu itu menceritakan tentang apa? Oke, Mas Afrino dari kelompok brokoli, ya. Oke, cinta tanah air kepada negara. Ada lagi. Oke, Mbak Rate dari kelompok water. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia
serta bagaimana cara melestarikannya. Karena itu coba anak-anak supaya semangat perhatikan video yang akan Vida tayang. Oke? 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. Duduk anak bagus. Oke semuanya. Kelihatan ya? Tarik dulu layarnya. Supaya jelas. Ya. Perhatikan. Kita akan diskusi. Oke? Indonesia menjadi masyarakat yang terjadi dari 17.000 lukisan siswa menunjukkan pendidikan pada pajak kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan timur memiliki keunggulan politik pada setiap tingkat wilayahnya. Indonesia tanah airku. Indonesia, rumah pada 1.300 suku dan etnis yang menunjukkan dari sukunya terdiri dari dalam beberapa sejarah. Bangsa Indonesia, pada Indonesia bukan hidup dari nenek moyang bangsa lain. Sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyebabkan hidupnya budaya kecil. Perjalanan internasional panjang bersama Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lalu membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Berbeda-beda, namun tetap saling berubah. Semua dan selalu menyampaikan keberagaman Indonesia. Toleransi melahirkan bangsa tersebut cinta budaya Indonesia. Bagaimana anak-anak videonya? Tentang keberagaman ya. Coba anak-anak sudah menyaksikan tayangan tentang video keragaman yang ada di Indonesia. Nah, coba apa saja tadi yang sudah dijelaskan tentang video tersebut? Ada apa di video tersebut? Oke, Mas Bistan. Keragaman apa saja keragaman tadi? Mas Tiano, oke. Ada suku budaya, oke Mas Ayas, yes. Oke, Mas Dika, keragaman. Mbak Ada, suku bangsa. Indonesia merupakan rumah dari berbagai suku. Lebih dari 17.000 suku yang ada di Indonesia dan 600 bahasa. Begitu kayanya Indonesia.
Maka kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Perhatikan dulu tidak? Karena Indonesia beragam, masih ingat tentang keberagaman di pertemuan kemarin? Apa arti keberagaman anak-anak? Apa itu keberagaman? Oke, Mbak Kezia. Suatu perbedaan bagus. Anak-anak jangan takut untuk berpendapat ya. Tidak ada pendapat yang salah. Nanti kita kesimpulan bersama. Ditambahkan. Nah, nanti kita baca bersama. Siapa tahu lagi apa itu keberagaman? Oke, Mbak. Oke. Ada lagi? Betul. Keberagaman adalah suatu ragam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Apa saja anak-anak bentuk keragaman itu? Siapa yang tahu apa saja bentuk keberagaman? Oke, Mas Dava. Oke, agama. Cukup agama. Bentar ya. Oke, apa lagi? Oke, Mas Albi. Yes. Ras, betul. Ras. Apa lagi? Mas Jeffrey, pakaian adat. Apa lagi? Ya, pakaian adat, pakaian tradisional. Lalu yang kita nyanyikan biasanya lagu daerah apa? Betul, senjata tradisional. Suku bangsa, senjata tradisional. Tari tradisional, apalagi? Dika, makanan tradisional. Rumah adat, betul. Juga ada bahasa daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya dan bahasa daerah, tapi bukan merupakan menjadi penghalang persatuan, malah menjadi kekayaan bangsa. Oke, bagaimana cara supaya bentuk keragaman ini tidak hilang, tidak punah? Maka satu, dengan cara mempelajari budaya. Termasuk yang kita lakukan sekarang adalah mempelajari budaya, baik budaya kita sendiri maupun budaya luar dari daerah lain dan suku lain. Apalagi anak-anak, bagaimana cara melestarikan? Oke, Mas Abrino, dengan cara kalau ada pawai, bagaimana kita mengapresiasinya? Dengan cara memakai baju adat, mengikuti pawai atau menonton pawai budaya ya, menyaksikan pertunjukan budaya. Kemudian cara berikutnya bisa dengan bangga memakai hasil produk budaya kita, seperti kita bangga memakai batik, memakai kain dari tradisional, memakai hasil UMKM. Itu adalah contoh kita melestarikan. Yang terakhir, dengan cara yang paling penting untuk tidak keberagaman ini tidak menjadi satu perselisihan, jadi perpecahan, adalah harus ada sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Oke, anak-anak, coba tidak punya satu foto, silakan anak-anak boleh berpendapat dengan temannya, diskusi dengan kelompoknya. Yang aktif tidak boleh ada yang diam, ada yang ngantuk, semuanya nanti berperan rata, karena nanti tidak punya tugas LKPD, semuanya harus ikut. Baju apa? Oke, siap? Baju adat. Perhatikan pertanyaan Bu Ida. Apakah baju adat
sampai Merauke sama? Betul. Ini adalah peta penyebaran suku di Indonesia yang jumlahnya beranjak ya. Termasuk suku kita yang kita diami di provinsi ini. Kita provinsi apa ini anak-anak? Jatim katanya, provinsi Jawa Timur. Bagus. Mana Jawa Timur ya anak-anak? Nomor berapa Jawa Timur? Nomor? Oh betul, Mbak ya, saya nomor 9. Sekarang pertanyaannya Bu Rika, boleh diskusi dengan anak-anak, dengan teman kelompoknya. Apakah dalam satu provinsi hanya ada satu suku saja? Tidak. Dalam satu provinsi, misal kita di Jawa Timur ini, ada berbagai macam suku. Nah, salah satunya adalah suku Dagang. Ini adalah suku Jawa, suku Madura, hampir. Nah, ini adalah salah satu suku yang ada di Jawa Timur, namanya suku Osing. Suku Osing ini bertempat di Banyuwangi. Bahasanya adalah bahasa Osing. Makanan khasnya segetentong, senjatanya pedang, rumahnya sama dengan rumah di Jawa, joglo ya, tapi punya keunikan sendiri, ciri khas sendiri, namanya joglo Osing. Lagunya gending jalanan, alat musiknya jedor, dan tariannya ini sangat terkenal. Bahkan ada pawai yang sering diliput oleh TV nasional, namanya Tari Gandrung. Ada patung besar anak di kota Banyuwangi di sana menampilkan patung Tari Gandrung. Nah, anak-anak juga akan membagikan kerja kelompok. Setiap kelompok mendapatkan 1 dan semua anggotanya harus berperan. Juga beri nomor, setiap anak punya peran masing-masing, sehingga tidak boleh ada yang pasif, ada yang ngantuk, ada yang diam. Oke? Satu kelompok dapat 1. Ada 1 kelompok nomor sudah. Nomornya boleh dibagikan ke masing-masing anggota kelompoknya. Dapat yang mana ya? Oke, semua sudah dapat. Kelompok 1 maju. Kelompok 1. Nomor 1 maju. Yang dapat nomor 1. Nomor 2. Sudah lagi. Oke. Yang dapat nomor 3. Lihat tangannya. Dapat nomor 3. Oke. Nomor 4. Oke, bagus. Anak-anak, nanti setiap anak-anak dapat peran ya anak-anak ya. Lihat juga LKPD-nya ini, silakan diberi nama anggota kelompoknya di samping, boleh koma. Kemudian nama kelompoknya yang sudah kalian pilih sendiri, sudah pilih sendiri. Oke.
apa? Tulis di judulnya Bapak. Apa itu? Oke, boleh ditulis di sini ya. Di papan. Kemudian ikuti sambil bermain game ya. Ikuti petunjuk langkah di bawah ini. Nah, langkah kalau hadap depan kakinya maka ikuti. Kalau hadap kanan ikuti juga. Kalau hadap balik ikutan. Oke, kemudian ambil kembali ke kelompoknya ditempel. Begitu sampai semua anak selesai dapat ya. Oke siap. Oke siap. Boleh maju. Silakan. Berdiskusi, oke, bisa bermain game, belajar dan bermain game. Senang ya, anak-anak kalian sudah belajar tentang keragaman, bentuk-bentuk keragaman serta cara melestarikan. Dan masih banyak cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia supaya tidak punah, supaya tetap ada, supaya tetap lestari. Contohnya adalah pertunjukan budaya. Jika kita ada pertunjukan budaya berbayar ya. Nah, dengan kita mengapresiasi kebudayaan tersebut, maka pelaku budaya akan tetap bisa berkarya, tetap akan bisa tampil, kesenian dan kebudayaan juga akan tetap ada, bisa kita nikmati sampai generasi berikutnya. Karena itu kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Oke? Salah satu caranya adalah dengan belajar seperti tadi, mengenal keragaman suku dari berbagai daerah di Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjut ke evaluasi. Diberi identitas, di atasnya diberi nama di atasnya. Oh, sudah berapa? Ini temanmu ada yang belum dapat? Oke, sudah dapat ya. Diberi nama di atasnya. Kemudian dikerjakan sesuai dengan pembelajaran yang kita bahas bersama ya. Lebih ya. Ya. Terima kasih anak-anak, silakan mengerjakan. Ambil untuk kelompok kita permainan berikutnya. Baik, jangan diisi banjirnya.
Sudah semua? Nah, dari pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan bersama bahwa pembelajaran keberagaman bentuk serta cara melestarikan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari. Maka pada anak-anak silakan mengisi refleksi, kemudian seperti biasa ditempelkan di papan refleksi ya. Silakan ditempel di papan refleksi ya. Sudah, bagaimana kesan kalian evaluasi pembelajarannya hari ini? Kesan-kesan pembelajaran. Oke, sahabat, kalau sudah boleh disampaikan di papan refleksi kita sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran Sama sekali sudah? Sudah. Silakan ditempelkan. Oke, silakan ditempel. Kali papan refleksi. Yang terakhir, oke? Kelompok berapa ini sudah yang mana ya? Oke. Tepuk jempol. Bagaimana pelajaran hari ini, senang? Tunjukkan tangannya di atas pakai jempol. Alhamdulillah. Besok kita akan belajar IPAS, pelajari lagi di rumah. Kita akan melakukan percobaan. Kita pembelajaran IPAS untuk berikutnya juga tuliskan saat pas ya. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Yang memimpin doa siapa hari ini? Gilirannya? Oh, kemarin terakhir Gimana? Berarti lanjutannya Feby. Langsung.
biasa berita pembelajaran hari ini. Kira-kira untuk masih ada nggak kekurangan yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran hari ini? Kalau pembelajaran saya mohon kiranya teman guru juga begitu terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pembelajaran termasuk waktu ada kami perbaiki namanya termasuk ini hari ini adalah anak-anak perlu mengkondisikan supaya tertib walaupun itu misalnya menyenangkan tapi perlu ada petunjuk teknis Ya, itu benar, terima kasih. Sejalan dari yang kita sampaikan tadi, Mas, karena di awal belum kita bersebuah dengan fullness ya, aturan seperti atau apapun misalnya teman atau kenalan suatu komunitas. Namun menurut kami juga melakukan yang pertama masih ada di antara murid kita itu yang kurang dalam luar biasa bisa sudah mendampingi yang mereka tersebut sehingga anak tersebut sudah mengikuti diskusi tapi ada apa yang kita lakukan sehingga anak bisa semuanya aktif di dalam mengikuti diskusi yang kita lakukan. kalau untuk pengertian berperan itu hari ini sudah saya sampaikan pertama semua mendapatkan punya peran masing-masing. Jadi kalau pasif sekali tapi untuk meningkatkan peran anak memang harus ada pengertian dan ini sampai mungkin berikutnya teknik lain kalau tadi bersama-sama berikut besok saya Punya terakhir kita, kita harus berusaha membedakan anak-anak yang seperti sehingga efisiensi ini benar-benar terlaksana. Dan anak yang seperti kita harus punya anak yang berfungsi dan sebagainya. untuk membedakan anak berdasarkan gaya belajarnya bisa dilakukan dengan tes diagnostik menyerap Luar biasa kita hari ini saya menyaksikan pembelajaran luar biasa sehingga banyak pelajaran yang bisa disampaikan dan pelajaran untuk mengkondisikan di berbagai macam keadaan sehingga anak semua bisa fokus pada sukses kemudian kita semua hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran hari ini. kalau pembelajaran saya mohon kiranya teman guru juga begitu terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pembelajaran termasuk waktu ada kami perbaiki namanya termasuk ini hari ini adalah anak-anak perlu mengkondisikan supaya tertib walaupun itu misalnya menyenangkan tapi perlu ada petunjuk teknis Ya, itu benar, terima kasih. Sejalan dari yang kita sampaikan tadi, Mas, karena di awal belum kita bersebuah dengan fullness ya, aturan seperti atau apapun misalnya teman atau kenalan suatu komunitas. Namun menurut kami juga melakukan yang pertama masih ada di antara murid kita itu yang kurang dalam luar biasa bisa sudah mendampingi yang mereka tersebut sehingga anak tersebut sudah mengikuti diskusi tapi ada apa yang kita lakukan sehingga anak bisa semuanya aktif di dalam mengikuti diskusi yang kita lakukan. kalau untuk pengertian
luar biasa kita hari ini saya menyaksikan pembelajaran yang luar biasa. Sehingga banyak pelajaran yang bisa kita gunakan dan kita untuk pelajaran yang lebih tangguh